Tapi ingatlah, menjaga protokol kesehatan, berobat jika kita sakit, ini adalah syariat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita melakukan, kita berpahala. Kalau kita tidak melakukan, kita sembrono, kita abai dengan protokol kesehatan, kita tidak berobat ketika sakit, berdosa kita karena tidak menjalankan syariat. Tetapi ketahuilah bahwa yang melindungimu sebenarnya bukan maskermu, bukan hand sanitizermu, bukan protokol kesehatan itu. Idza sabaqal qadar batalal hadar. Apabila takdir sudah mendahului. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wat ta'ah. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Semakin tidak pastinya keadaan, peristiwa-peristiwa yang menyapa kita dalam kehidupan, kita dituntut untuk semakin menguatkan peran-peran yang diamanahkan oleh Allah dalam kehidupan. Hari ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaanlah yang menjadi jalan keluar bagi seluruh persoalan-persoalan umat manusia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan kita sama-sama belajar insyaallah dari mimbar yang penuh berkah ini, bagaimana kita menguatkan peran-peran dalam kehidupan. Belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita semakin mendekat kepada momentum Idul Adha, perayaan penting, hari raya besar bagi umat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah, kisah yang penuh inspirasi dari Abul Anbiya, bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah pandemi dan suasana yang menunjukkan kelemahan kita dalam menjalani kehidupan ini tanpa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cermin yang lebih baik untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, juga pada Ibrahim dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ibrahim mengajarkan kita untuk meneguhkan status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tidak berdaya dirimu di depan Allah Subhanahu wa taala, semakin dikdaya dirimu di depan kehidupan dan seluruh problem-problemnya. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana ketika dia berhadapan dengan api yang besar yang disiapkan oleh Namrud, lalu dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah pun mencukupkan diri Ibrahim. Allah pun membuat Ibrahim cukup dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghadap bahaya yang sangat nyata ada di depannya. Dan ini hanya bisa kita lakukan
kalau kita meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pada saat kita lebih banyak di rumah, berinteraksi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, baru kita merasakan apakah kita telah menunaikan hak-hak mereka, apakah kita telah bertanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang menjadi tanggungan kita dalam kehidupan, atau dia akan menjadi beban bagi kita nanti di dunia dan di akhirat. Sebab rasa tanggung jawab yang besar setelah kita berinteraksi lebih banyak dengan keluarga-keluarga dekat kita akan mengantarkan kita akan perasaan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita akan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ikat dengan ikatan yang kuat berupa akidah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kompromi. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dia berdakwah dengan sangat lugas kepada ayahnya, lembut tapi tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-74, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Sungguh aku melihat engkau," Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Sungguh aku melihat engkau dan kaummu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Ada ketegasan yang luar biasa menghadapi ayah sendiri. Bagian dari dakwah kita agar tauhid jangan pernah kita korbankan dalam kondisi seperti apapun. Saudaraku, buah dari kesabaran, buah dari istiqamah, buah dari menjadi pelopor kebaikan berdakwah kepada tauhid ini mungkin tidak kita dapatkan langsung kepada objek dakwah, tetapi pasti Allah akan membayar tunai pada hal-hal lain dalam kehidupan. Buktinya adalah Ibrahim alaihissalam bersikap lembut sekali kepada ayahnya, memanggil dengan panggilan penuh sayang, "Ya abati la ta'budi syaitan." Wahai ayah yang sangat aku cintai, jangan menyembah syaitan. "Inna syaitana kana lirrahmani 'asiya." Sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dengan lembut panggilan "Ya abati." Sampai akhir hayatnya sang ayah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dakwah Nabi Ibrahim sia-sia? Tidak. Ketika Ibrahim memiliki anak setelah penantian panjang dari pernikahannya, ketika sang anak tumbuh dewasa dan dapat diajak bersama-sama untuk melakukan banyak pekerjaan, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Saudaraku, betapa ajaibnya Ibrahim alaihissalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perintah ini berat sekali, menyembelih anak. Bagi kita ringan mendengarnya karena kita sudah tahu ending ceritanya. Akan ada domba gemuk yang akan menggantikan anaknya. Tapi jamaah Jumat yang berbahagia, cobalah berempati sebentar kepada Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah itu, Nabi Ibrahim belum tahu cerita tentang domba itu. Nabi Ibrahim tahu segala perintah Allah adalah tuntunan yang harus ditaati dan tidak main-main. Perintah besar ini menyangkut dirinya dan keselamatan anaknya. Tapi perintah besar ini juga datang bukan melalui suhuf, di dalam lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Enteng sekali, perintah itu datang melalui mimpi dalam tidur Ibrahim. Tapi ketika Ibrahim mengajukan ini kepada anaknya, yang lebih ajaib adalah respon dari anaknya Ismail. Ismail berkata, menjawab dengan seruan yang sama seperti seruan Ibrahim kepada ayahnya ketika melarangnya untuk syirik. "Ya abati la ta'budi syaitan," kata Ibrahim kepada ayahnya,
Lihat jawaban Ismail yang menunjukkan kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah yang aku cintai, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ismail bahkan tidak menggunakan kata, ya ayah, sembelihlah aku. Ismail menggunakan kata ketaatan seperti perintah Allah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Misalnya Allah memerintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim kamu harus pergi ke Baitul Maqdis, Ibrahim kamu harus pergi ke Mesir, Ibrahim kamu harus mendirikan bangunan. Tapi Ibrahim berkata kepada Ismail perintah yang menyangkut kehidupan Ismail. Nah, aku melihat dalam mimpi, aku mendapat perintah dari Allah melalui mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ismail menjawab seolah perintah itu tidak ada hubungannya dengan dirimu. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, lakukan saja apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat, ketika seseorang menguatkan perannya di depan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, maka dia akan disegani, dia akan tegas, dia akan berani, dia akan teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu datanglah semua kebaikan-kebaikan. Allah akan membantu kita menjalankan seluruh peran-peran dalam kehidupan. Saudara, di tengah pandemi seperti hari ini, betapa sulitnya menjalankan peran sebagai seorang ayah yang terus menjaga anak-anaknya dari kemaksiatan dan dosa, yang terus mengajak anak-anaknya untuk terus memurnikan tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah kepada Allah, terus mendirikan salat, tidak meninggalkannya. Betapa beratnya. Di samping persoalan-persoalan lain yang berkenaan dengan ekonomi, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan keluarga besar, betapa sulitnya peran-peran itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim alaihissalam menegaskan amanahnya sebagai seorang hamba yang baik, Allah membantu Ibrahim dalam semua peran-peran dalam kehidupan. Inilah rahasia firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat atau dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya seorang Ibrahim harganya seperti satu komunitas, satu umat, satu masyarakat. Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana Ibrahim berhasil sukses secara maksimal dan optimal menjalankan peran-perannya sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ahli di dalam masyarakat. Ummah, satu komunitas. Di dalamnya ada ahli arsitek, di dalamnya ada ahli ekonomi, di dalamnya ada ahli kesehatan. Lengkap. Ada satu personal yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu komunitas utuh. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim kana ummah. Mengapa Ibrahim dapat kemuliaan? Harga seorang Ibrahim secara personal ini seperti harga lengkap sebuah komunitas dan bangsa. Qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sebab Ibrahim ini teguh, istiqamah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus menjalankan manhaj Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak berdaya kita terhadap persoalan-persoalan dalam hidup. Kita menjadi panik karena kita merasa kita harus menghadapi dan mencari solusi bagi satu-satu persoalan itu. Padahal ada satu kunci yang jika kita pegang, selesailah seluruh persoalan itu. Apa? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan menjadi kecil dan mudah bagi kita. Teladan dari Ibrahim alaihissalam semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk kuat di zaman apapun dan dalam keadaan apapun. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim juga mengajarkan kita bagaimana meneguhkan tauhid pada saat ditimpa oleh penyakit. Ketika kesehatan menjadi sangat mahal dalam kehidupan, maka ingatkan kembali bahwa kesehatan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita diuji dengan sakit, ketahuilah segala ikhtiar dan usaha kita untuk sembuh adalah syariat. Tetapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, akidah harus benar agar hati menjadi tenang dalam berusaha, dalam berupaya, dalam berobat, dalam menjaga prokes atau protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk menjaga protokol kesehatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majzum, firaraka minal asad." Hindarilah wabah seperti engkau menghindari singa, menghindari binatang buas. Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk berobat ketika sakit. Tadawau wala tatadawau bil haram. Tetapi ingatlah, menjaga protokol kesehatan, berobat jika kita sakit, ini adalah syariat. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita melakukan, kita berpahala. Kalau kita tidak melakukan, kita sembrono, kita abai dengan protokol kesehatan, kita tidak berobat ketika sakit, berdosa kita karena tidak menjalankan syariat. Tetapi ketahuilah bahwa yang melindungimu sebenarnya bukan maskermu, bukan hand sanitizermu, bukan protokol kesehatan itu. Idza sabaqal qadar batalal hadar. Apabila takdir sudah mendahului, tidak ada gunanya segala kewaspadaan dalam hidup ini. Jadi di satu sisi kita menjalankan syariat sebaik mungkin, tapi jangan pernah memiliki ketakutan yang berlebihan, karena segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah bagaimana kita bersandar. Ibrahim mengajarkan kita ketika sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah lah yang mengobatiku. Maka Allah lah yang mengobatiku, bukan obat. Jadi jangan mengandalkan obat, walaupun kita berobat karena kita menjalankan syariat. Dalam bahasa yang paling elegan, dalam bahasa yang paling terang, ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, jangan bilang minum obat biar sehat, tapi minum obat karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat peran kita di depan Allah sebagai hamba, semakin tenang, kuat kita menghadapi seluruh persoalan-persoalan dalam kehidupan. Intinya adalah jaga tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dunia akhirat. Selamat iman kita, selamat imun kita, selamat kesehatan kita, selamat seluruh keluarga kita dan dunia di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma afina wal tuf bina wahfadna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن أغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي يا شافي يا شافي اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.